Shalom, ketemu lagi dengan saya. Dalam program ini kita sedang membahas soal kasih. Dan mungkin ini adalah eksposisi saya soal kasih yang terakhir ya, di seri ke-8 hari ini. Ya, kita sudah belajar banyak soal kasih, berharap sungguh bukan cuma dipelajari, dipahami, tapi juga dikerjakan ya dalam keseharian kita. Sebelum kita bahas, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan, kita sudah ada di seri terakhir soal kasih, di seri ke-8 ini. Doa agar kami bisa semakin memahami soal kasih-Nya Tuhan, bagaimana seorang Kristen harus hidup dengan kasih itu. Dan kami berharap sungguh Tuhan tolong kami sehingga kami bisa jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, terutama tentang hidup saling mengasihi. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah ngebahas di pertemuan kemarin tentang 1 Yohanes ya, surat dari Rasul Yohanes. Surat dari rasul yang sudah cukup tua ketika nulis surat ini ya kepada orang-orang Kristen di abad-abad pertama di gereja-gereja mula-mula ya. Kita sudah mempelajari soal 1 Yohanes soal pasal 4 ya. Ini juga pasal yang bicara mengenai kasih. Dan perikopnya kalau kita mempelajari menarik ini karena Allah adalah kasih. Jadi LAI memberi judul yang menarik yakni Allah adalah kasih ya. Jadi di 1 Korintus 13 itu bicara soal kasih. Di awal khotbah saya tentang kasih, saya mengajarkan kita bahwa untuk memperhatikan atau untuk mengetahui atau untuk memahami soal kasih, kita harus melihat kasih-Nya Allah kepada kita. Kasih Allah itu bicara mengenai kasih karunia ya. Dan akhirnya di Yohanes ini kita mempelajari Allah itu kasih. Nah, sekarang di pertemuan terakhir kita baca yuk 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 ya. Kita baca terlebih dahulu ayat 16 bersama saya. 3, 1 ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saya ulangi lagi ya. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi itu kenapa pentingnya Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang Kristen yang mau manunggaling bersama dengan Allah, yang mau dwell in God, tinggal dalam Allah, maka Bapak Ibu itu harus hidup dalam kasih. Ya. Harus saling mengasihi, harus memancarkan kasih. Sebab dikatakan tadi di ayat 16 jelas, sebab hanya orang yang berada dalam kasihlah yang tetap berada dalam Allah. Jadi bisa kita identikan Allah itu adalah kasih, saudara. Jadi jangan bilang sama saya, kau sudah kenal Allah, tapi hidupmu tidak dalam kasih. Itu maksud saya. Ya. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka ekspresinya kita akan semakin hidup di dalam kasih. Tentu kasih di sini bukan saja kasih kepada Allah, tapi juga tercermin, terekspresi lewat kasih kita terhadap sesama kita manusia. Ada satu kisah yang menarik, kalau saya ngomongin soal kasih, maka nama ini selalu terngiang-ngiang. Nama siapa? Di benak saya lagi muncul nama Ruth nih, saudara. Ya. Ruth itu adalah perempuan Moab, orang kafir, ya, orang yang tidak kenal Tuhan. Suatu ketika ada keluarga dari Israel yang datang ke tanah Moab, keluarga Elimelek dengan istrinya Naomi, 2 anaknya Mahlon dan Kilion, orang kaya datang ke daerahnya si Ruth ini. Kemudian entah kenapa Ruth jatuh cinta dan akhirnya menikahi salah satu dari anaknya Elimelek dan Naomi ini. Ya. Dari orang kafir, penyembah berhala, orang Moab, tiba-tiba masuk dalam keluarga yang percaya kepada Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan jalannya Tuhan, akhirnya di keluarga itu dia mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dari pernikahan. Singkat cerita, kalau kita baca di Rut pasal yang pertama, 2 suaminya mati, mertuanya Elimelek mati, tinggal dia bersama dengan iparnya Orpa, dan juga mertuanya Naomi yang sudah tua. Nggak punya apa-apa lagi Naomi, semuanya habis. Suaminya mati, 2 anak laki-lakinya mati, dan Rut tidak punya anak dari anaknya Naomi. Jadi janda. Ya. Mestinya
Ruth ini ketika suaminya sudah mati, dan Naomi kalau kita membaca juga sudah membiarkan mereka, menantunya ini untuk kembali ke rumah orang tuanya, Ruth kembali ke rumah orang tuanya. Ruth ini pasti orang cantik, gadis cantik, perempuan cantik, karena nggak mungkin Mahlon atau Kilion yang menikahi Ruth ini menikahi orang kafir, orang Moab yang tidak cantik. Menikahi orang kafir kan nggak boleh kan? Orang Israel kan harus menikahi sesama bangsanya sendiri kan? Ya. Jadi kalau menikahi yang lain, itu pasti dengan landasan ini cantik banget. Sebab kalau enggak, ya ngapain dinikahi? Udah melanggar firman Tuhan, nggak ada untungnya juga gitu kan saudara ya. Pasti Ruth ini cantik. Jadi dengan kecantikannya dia, mungkin kalau dia kembali ke rumah ibu bapaknya, ya dia masih bisa dinikahi atau punya suami lain gitulah. Dari yang dijodohkan dari orang tuanya, yakni laki-laki sesama bangsanya, orang Moab. Mungkin ketemu duda dari Moab, mungkin juga ketemu perjaka tua yang masih belum menikah, yang orang Moab, bisa jadi. Segala kemungkinan akan mudah karena Ruth kembali ke rumah keluarga besarnya. Jaringannya tentu luas, tapi Ruth nggak pengen. Dikatakan Alkitab, Ruth tetap ikut sama Naomi. Ada kalimat menarik kalau kita baca Ruth pasal pertama, saudara. Ruth berkata begini, "Jangan pisahkan aku dengan kau, Naomi. Sebab kemana kau pergi, aku ke sana. Kau tidur di mana, aku tidur di situ. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku." Saya udah berkali-kali baca sebelumnya, tapi saya belum paham. Sampai suatu ketika saya akhirnya memahami kenapa Ruth bisa berkata begitu. Karena saya memahami, saya mengerti. Sangat besar kemungkinan Ruth jatuh cinta kepada Tuhan di dalam keluarga itu. Jadi meskipun suaminya udah mati, mertuanya Naomi sudah tua, perempuan, renta, gak punya apa-apa lagi. Tapi dia memilih ikut Naomi. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia ikut Naomi kembali ke Bethlehem, kembali ke Yudea, kembali ke Israel, dia akan semakin bisa dekat dengan Allahnya Naomi, Allahnya orang Israel. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, bukankah ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari? Kalau kita mengimani ayat 16, bahwa kita telah mengenal Allah, percaya pada kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, Allah dalam dia. Ruth mengerjakan itu. Ya, dia mengasihi mertuanya. Padahal mertuanya udah nggak memberikan keuntungan apa-apa buat dia. Benar nggak? Dia ikut sama mertua yang tua. Coba dalam pikiranmu bayangin, kalau dalam perjalanan dari Moab ini ke Bethlehem di tengah jalan karena sudah tua, Naomi mati, Ruth mau apa coba di tengah padang gurun? Andai kata sampai di Bethlehem juga nggak lama Naomi mati, Ruth mau jadi apa di sana sebagai orang asing? Jangan-jangan malah dijual jadi budak atau diperlakukan seperti budak. Tapi Ruth tetap ikuti Naominya ini karena mencintai sungguh mertuanya. Dan lepas daripada itu, Ruth mencintai Tuhan dengan sungguh. Sehingga akhirnya Allah ada dalam dia. Allah ada dalam diri perempuan kafir, perempuan Moab. Kenapa? Karena si perempuan kafir, perempuan Moab yang namanya Ruth ini, hidupnya penuh dalam kasih. Bagaimana saudara? Kemudian kalau kita membaca ayat yang berikutnya, yuk kita baca ayat 19 sampai dengan ayat 21-nya. Saya baca buat saudara ya. Ayat 19 dari 1 Yohanes 4 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ia harus juga mengasihi saudaranya kalau ia mengasihi Allah. Sebab kata Alkitab, kalau ada orang berkata ia mengasihi Allah, padahal dia tidak mengasihi sesamanya, maka orang ini dikatakan Alkitab adalah pendusta, pembohong, tukang kibul, pinter ngomong doang. Jadi makanya saudara belajar hari ini, bahwa orang mungkin bisa bilang, aku mengasihi Tuhan loh, aku mencintai Tuhan loh. Dalam pujian penyembahan di gereja, atau dalam pujian penyembahannya di kamar pribadinya, dia sering berkata, I love you, I love you, I love you, kepada Tuhan. Sambil nangis, sambil hancur hatinya, kelihatannya dia benar-benar mencintai Tuhannya. Tapi kalau dia nggak mengasihi istrinya, dia nggak mengasihi suaminya, dia nggak mengasihi orang tuanya, mertuanya, saudaranya, iparnya, saudara besar, keluarga besarnya, tetangganya, kerabatnya, temannya, hidupnya nggak ada kasih, dikenal sebagai orang yang seringkali mencaci maki, bermusuhan, ya, nggak pernah mau berdamai dengan orang lain. Omong kosong, saudara. Omong kosong, dia mengasihi Tuhan.
Sebab bagaimana mungkin saudara mengasihi Tuhan, tapi kepada orang yang ada di sekitarmu, kau tidak bisa mengasihi. Hari ini kita belajar dari Rut ya. Rut itu mengasihi Tuhan dengan luar biasa, sehingga Allah, Tuhan, ada dalam diri dia. Dan itu dia ekspresikan dengan sungguh. Dengan mau mengasihi mertuanya, yang sudah tua, renta, menemani dia kembali ke rumah kampung halamannya mertuanya. Padahal di sana dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak punya siapa-siapa. Apa yang terjadi? Ketika Rut kerjakan itu, dia nggak berdusta karena dia benar-benar mengasihi Allah dengan ditunjukkan dengan mengasihi mertuanya, menemani masa tua mertuanya sampai di Bethlehem. Rut juga bertanggung jawab. Ya, Rut bekerja untuk menghidupi mertuanya dan dirinya di ladang dan di ladang itu. Perhatikan baik-baik, dia ketemu dengan laki-laki yang punya ladang itu. Laki-laki yang punya darah biru dari suku Yehuda, saudara. Laki-laki yang kita tahu namanya kemudian Boas, orang kaya yang akhirnya mau menikahi si janda kafir ini. Bayangin ya, orang kaya, laki-laki kaya punya segala-galanya, untuk milih perempuan pasti gampang. Milih perempuan tentu lebih milih dong yang perawan, yang masih gadis. Tapi Tuhan pakai Rut. Tuhan ada dalam Rut. Sehingga si Boas ini bisa melihat kelebihan Rut yang tidak dia lihat di perempuan-perempuan cantik, gadis-gadis cantik di bangsanya. Akhirnya dinikahi. Dan dari garis pernikahan Boas dan Rut ini, lahirlah juru selamat kita. Hari ini kita belajar bahwa kita harus saling mengasihi. Sebab tanpa kasih kepada sesama, maka saudara bohong, saudara pendusta, kalau bilang mencintai Tuhan. Jadi cintai Tuhan terekspresi lewat mengasihi sama kita manusia. Kerjakan ya, jangan sampai tidak. Ini sudah program terakhir. Saya sudah ngebahas banyak soal kasih di depan sepanjang beberapa episode tentang kasih ini. Jadi jangan cuma didengarkan, diikuti lagi, didengarkan lagi, dan belajarlah minta tolong Roh Kudus untuk memampukan kita jadi pelaku-pelaku kasih. Nggak usah jauh-jauh dulu lah, di rumahmu dulu. Nggak usah jauh-jauh dulu lah, di kantormu dulu, di tempat kerjamu dulu. Ketika kita mengerjakan di skop kita yang paling kecil, maka setia dalam perkara kecil, kau akan diberikan kesempatan mengerjakan perkara yang besar. Kau akan menjadi pelaku-pelaku kasih di tempat yang lebih luas lagi. Bisa mengasihi bangsamu, bisa mengasihi umat di dunia ini. Dan akhirnya kemanapun kau pergi, kau jadi terangnya Tuhan, jadi garamnya Tuhan. Hidupmu diberkati Tuhan luar biasa. Orang yang seperti ini, upahnya pasti surga. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, yuk kita doa. Hamba sudah bagikan tentang kasih selama beberapa episode, ada 8 episode ini Tuhan. Berdoa sungguh agar semua yang mengikutinya bisa mendengarkan kembali, bisa memahami kembali dari seri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini Tuhan. Dan bukan saja memahami, mengerti, tapi juga Roh Kudus tolong semua kami yang mau belajar tentang kasih. Untuk bukan cuma cakap jadi pendengar firman Tuhan, bukan saja cakap dalam berteori tentang kasih, berkhotbah tentang kasih, tapi kami juga diberikan kemampuan jadi pelaku-pelaku kasih di sepanjang sisa hidup kami di bumi ini. Roh Kudus tolong semua yang mengikuti program ini agar menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kasih dan kemanapun mereka pergi selalu bisa membagikan kasih kepada banyak orang di sekitarnya sehingga akhirnya jadi surat Kristus yang terbuka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati program ini, agar di program berikutnya kami bisa mengeksposisi tentang materi-materi yang lain secara seri, sehingga pengajaran-Mu sampai kepada banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan, jadi berkat bagi banyak orang, sehingga efek domino terjadi. Lewat program ini, banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang mau kenal Tuhan, dan mau hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kasih. Amin. Dukung doa terus, saudara. Jangan lupa subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Lewat program ini juga saya ingin membangkitkan ekonomi dari jemaat. Ya, ada jemaat kami yang usaha di rumah bikin abon ya. Jadi mereknya Tutitu. Bapak Ibu nanti bisa beli di toko-toko online ya, di Tokopedia kah, Shopee atau Bukalapak ya. Ini saya dikirimkan ya, masih tersegel bagus sekali ya. Rapat, saya mau icip ya. Nah, abonnya rasa sapi premium, ya rasanya pedas dan gurih. Saya ambil aja langsung ya, karena buat saya comot aja ya. Ya enak.
Jadi Bapak Ibu yang suka makan abon, ya, suka praktisan, ada pedesnya, ya, agak pedes sedikit, ya. Jadi yang suka pedes juga bisa cari nanti di Tokopedia atau toko outline lainnya, Tutitu, ya, abon sapi premium. Juga ada yang nggak pedas, kalau ada punya anak yang nggak suka pedas, ada yang rasanya manis dan gurih, ya, sama, ya. Cuman ini pedas, ada gambar cabenya. Ini hanya rasanya manis dan gurih. Abonnya enak, ya. Saya kasih ke orang tua saya makan, dan anak-anak saya juga makan abon Tutitu ini. Juga saya juga dapat kiriman baru, masih di Tutitu juga, ya. Ini dendeng sapi premium nih, saya buka ya, masih disegel nih, ya. Oh, bisa dibuka nggak nih? Dendeng, siapa yang suka dendeng? Ya, dendeng daging yang digoreng, dikeringkan, ya. Saya coba nih. Saya mau icip, agak segelnya cukup ketat nih, ya. Ya. Wah. Jadi dendeng, saya langsung comot aja nih. Enak. Jadi Bapak Ibu yang suka dendeng, nggak usah jauh-jauh, ya. Enak nih, saya rekomen milik jemaat kami, Tutitu, ya, dendeng sapi premium. Pasti kalau beli nanti dipuaskan, makannya lebih enak, lebih sehat pula, dan juga memberkati dong. Jadi kita mau bangun pelayanan digital kami supaya semakin jadi berkat, dan juga kami juga lewat pelayanan digital ini mau membuat jemaat juga yang punya usaha di rumah untuk juga bisa maju. Jadi yang mau di-endorse oleh kami bisa kirim makanannya, ada di kolom deskripsi nanti, ya. Bisa hubungi, nanti kita akan coba bantu untuk mengenalkan agar semuanya jadi berkat dan diberkati Tuhan. Yuk, Tutitu.